Halo, Weh, halo Ave. halo Mas. Iya, iya. Jadi gimana nih kabarnya, Ve? Alhamdulillah baik luar biasa. Oke, mantap. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Eh, Ya, gua bawa social movement yang sekarang lagi gue pegang gitu. Itu namanya Green Generation, Ve. Gitu. Jadi Green Generation ini adalah gerakan yang menginisiasi anak-anak muda supaya lebih aware terhadap kesehatan, kemudian kelestarian lingkungan, dan juga keberlangsungan energi yang sedang kita pakai sekarang. Kayak gitu. mantap mantap. Semoga Nah, lancar kemarin itu meetingnya. iya, kemarin sempat beberapa kali kita udah nggak pernah ketemu itu udah berapa tahun? Ada ya? 3 tahun ya? 3 tahunan lebih, Mat, kayaknya kita udah nggak ketemu. Tapi terakhir ketemu Iya. 2 tahun lah, 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 2 tahunan. Oke, oke. Nah, makanya itu gue selama waktu yang lama terus tiba-tiba ngelihat beberapa konten yang lo upload itu, wih ini Afif badannya jadi mantep bener. jadi Aduh, jadi ideal gitu maksudnya. ya, Wah ini Afif sekarang lagi jaga pola pola hidup yang lebih baik gitu kan. itu sedang menuju menuju supaya nggak kedinginan lagi. Oke, oke, oke. Boleh cerita-cerita sedikit, Fe? Sebenarnya ketika lo memutuskan untuk ngebentuk badan yang lebih ideal dari persepsi lo itu apa sih tujuannya gitu? Apa dulu yang memotivasi itu apa? Kemudian tujuan lo bikin lebih sehat atau apa gitu? Sebenarnya sih emang dari dulu aku tuh suka banget olahraga, suka emang apa ya, suka lari, suka apa, suka lari di kenyataan. Lari malah jadi nggak suka. Lari itu jadi Eh? olahraga aku agak kurang suka, tapi kardio yang lainnya aku suka kayak badminton, terus kayak renang, kayak sepedahan itu udah jadi apa ya? Jadi hal yang udah aku jadi hobi banget lah. Tapi kesini sini Hmm. mikir-mikir kok udah rajin renang, rajin sepedahan, tapi kok nggak jadi-jadi, nggak naik-naik berat badannya. Terus udah mikirin kalori juga kan, katanya kalau saya mau besarin badan juga harus surplus kalori gitu. Tapi udah coba Eh. makan banyak tetap aja gitu. Terus akhirnya coba aku pikirin, eh, ini gimana ya, kata akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang emang nge-gym, terus akhirnya kata mereka, Mm-mm. ya udah mungkin aja angkat beban, karena kalau misalnya lu kardio doang percuma, karena kardio tuh malah harusnya buat orang-orang yang menurunin berat badan, jadi banyakin kardio. Terus gue mikir iya juga sih. Terus akhirnya tapi masanya gue punya riwayat keluarga turun bro, gue bilang gitu kan, hernia gitu, jadi keluarga Ah. gue turun hernia gitu. Terus kayak takut kalau nge-gym takut nanti turun bro juga gitu. Enggak lah, itu ada Hmm. caranya kan. Intinya jangan jangan sembarangan aja gitu. Oh ya udah, dari situ coba tanya-tanya lah sana sini. Terus akhirnya nemulah satu momen di mana eh, tempat gym gue sekarang tuh lagi di promo. Ya udah, akhirnya dari situ sekalian dipakai, karena awalnya di situ tuh kenapa pengen ngambil di sana, karena ada kolam renangnya gitu. Dan Ah. ternyata kolam renangnya sendiri itu tutup gara-gara COVID. Jadi alasan pertamanya bukan karena pengen Hmm. ngintipnya, tapi pengen renangnya. Tapi karena gara-gara COVID tutup, jadi terpaksa udah bayar, ya udah, jadi terpaksa untuk nge-gym full. Nah dari situ barulah coba coba latihan nih sama PT pertama-pertama. Terus oh ternyata gerakannya kayak gini, ternyata sakit juga badannya. Terus ngerasa kayak eh, kalau habis nge-gym ya, kalau aku foto-foto Hmm. yang aku selfie gitu tuh kan pas habis nge-gym. Jadi ngerasa sih ototnya emang ke pompa gitu, tapi udah beres di rumah tuh kayak kempes lagi gitu. Jadi pas lagi semangat banget, kayak, oh gila keren banget ya badannya kayak gini nih. Nah jadi gara-gara Oke. lihat dari gitu, kayak wah kayaknya emang buat naikin berat badan kayaknya aku harus nge-gym juga sih, nggak cuma ngomongin surplus kalori, nggak cuma ngomongin olahraga, kan Hmm. olahraga banyak banget tuh si Iya. apa namanya bagiannya. Dan ya akhirnya baru paham bahwa sebenarnya kalau misalnya aku mau naikin berat badan tuh bukan banyakin olahraga untuk kardio, tapi banyakin
surplus kalori dan emang angkat beban supaya ototnya terbentuk. Jadi berat badannya ideal tuh terbentuk sama massa ototnya gitu. Gitu sih kurang lebih aku belajar. Oh, oke. Oh, itu kalau misalnya ngomong tentang apa ya, tentang nge-gym kayak gitu, aku baru berapa bulan cuy. Baru dari Hmm. November kemarin gitu. Cuma kalau misalnya dulu emang Hmm. tiap minggu tuh wajib banget renang gitu. Jadi pas kemarin sampai sampai aku pas pertama kali daftar gym kan timbang badan, dan pas timbang Ya. badan tuh dicek kan body compositionnya, BMR-nya aku tuh kayak full banget karena memang rajin banget buat olahraga gitu. Dan emang Hmm. BMR tuh kemampuan aku, tubuh aku buat ngebakar kalori yang masuk. Jadi kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain, ya udah pasti kebakar Iya. aja tuh makanan yang masuk gitu. Nah makanya dari Oh, situ oke. aku sehari bisa 3.000 kalori butuh loh. Wih, mantap. Makanya Mantap, kayak kamu mantap. juga banget ini, kamu kurus-kurus gini tuh itu gara-gara pasti BMR tinggi deh. Oh, BMR oke. bisa karena memang rajin olahraga gitu. Itu nanti Hmm. pengaruh sama BMR kamu kayak gitu. Terus kayak metabolic age juga, kayak metabolisme tubuh umur kita itu berapa ketahuan tuh. Aku umur 17 tahun. Jadi kalau saya badan aku metabolisme 17 tahun terakhir ngecek. Padahal umurnya 25. Oh, oke, oke. Siap, siap. Sebenarnya banyak banyak faktor yang mesti diperhatiin ya ketika pengen ngebentuk badan yang ideal kayak gitu. Tapi memang Benar-benar. sebenarnya kalau untuk apa namanya? Sebelum lu cerita nge-gym itu tadinya kan niatnya memang buat renang lah ya gitu. Nah, Iya kan, sebenarnya soalnya kan kesadaran aku untuk emang berenang gitu hmm? bagus gitu badan loh. Oh, oke, oke. Itu Itu gue terinspirasinya nggak dari situ bener. ya. Set, itu mah udah bagus coy. Ada dulu sahabat kita juga, Auliansah Bale, tahu Iya nggak? balik. Tahu Ah, dong. itu kan juga mantap juga badannya, karena emang dia peduli sama hidupnya juga, pengen ngejaga pola hidup yang ideal, terus ngebentuk badan massa otot yang bagus, kayak gitu. Benar-benar. Nah, sebenarnya Itu kalau sih. di Green Generation ini masih masih masuk ke sana nih, V. Jadi kita ini bikin bikin movement di mana supaya ngajak anak muda ini lebih peduli terhadap kesehatan. Mungkin kalau lu bener-bener dari segi kesehatannya itu bisa sampai ngebentuk massa ototnya sendiri gitu. Kalau buat teman-teman sendiri kan, gue pengen dari Green Generation ini lebih mengedukasi mereka supaya lebih peduli nih terhadap gaya hidup yang sehat. Apalagi sekarang masa-masa pandemi kayak gini kan kita mesti lebih ekstra untuk nembuhin atau memperkuat sistem imunitas tubuh kita gitu. Ya Sepakat. gitu. Lalu selama selama pandemi ini apa yang udah lu lakuin, V? Olahraga, terus makan yang bergizi, kayak gitu-gitu. Kalau soal pandemi kemarin ya pastinya olahraga mah udah pasti banget sih. Hmm. Cuman sempet sempet ke, karena aku tuh pernah punya riwayat kalau misalnya radang usus terakhir. Terus akhirnya berapa bulan Hmm. bulan kemarin lah, bulan kemarin aku sempat kambuh gitu gara-gara makan pedas. Jadi sebenarnya kalau gaya hidup sehat nggak cuma ngomong tentang olahraga doang, tapi dari pola makan sendiri, kayak apa yang kita makan itu juga harus diperhatiin banget sih, apa yang mau kita nutrisi tubuh kita tuh mau dinutrisi pakai apa, mau pakai cabai kah, mau pakai apa kayak gitu. Jadi emang harus Iya, yeah, benar-benar disesuaikan lah sama yang harus yang kira-kira di kebutuhan, sesuai kebutuhan kita. Misalnya kayak kita ngomongin tentang kita memasak otot, berarti kita harus banyakin makan protein. Kayak gitu sih. Jadi hmm. emang apa ya? Kita emang harus tahu juga nggak, kita olahraga nggak cuman kayak aku dulu olahraga aja, Hmm. tapi nggak mikirin tentang kalorinya harus berapa banyak, harus apa yang harus minum, apa yang harus aku makan. Aku nggak mikirin itu. Kalau misalnya aku mikirnya ya udah berarti aku kalau aku mau gemuk aku banyakin lemak, ternyata salah gitu. Kalau misalnya aku mau naikin berat badan ya Hmm. berarti aku nggak boleh makan lemak-lemak sembarangan, tapi makannya lemak sehat, lemak nabati, lemak yang emang dari kayak alpukat kayak gitu, yang memang benar-benar bisa eh, pengaruh gitu sama tubuh kita, bukan akhirnya bikin perut buncit, karena banyak banyak makanan-makanan yang akhirnya bikinnya perutnya buncit, terus akhirnya ya lemak gak sehat, kolesterol gitu, lemak jahat, yang Hmm. malah akhirnya berdampak sama apa ya, keberlangsungan, jadi lifestyle hidup kalian tuh jadi lebih rendah gitu loh.
Oh, oke oke. Ya itu cocok banget kayaknya buat gua. Karena gue juga mikirnya kan, lu sekarang makan sehari berapa kali? Nasi gitu. Sehari nasi aku Eh, bisa 4 5 kali sih. 4-5 kali. Oh, oke Jadi oke sebenarnya oke kalau oke. misalnya boros, boros banget sih. Tapi sekarang Eh, aku kayak udah mikir karena emang sehari kebutuhan aku sekitar 3 ribuan kalorinya. Jadi kalau misalnya memang apa ya? Kalau ngomongin tentang kalori yang masuk, dari dulu hmm, kenapa gue nggak pernah naik berat badannya? Kenapa nggak bisa? Karena memang kebutuhan kalori gue tuh gede banget gitu, sampai 3 ribu lebih. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir, gue makan kadang-kadang kayak lagi lupa makan cuman 2 kali gitu. Buat orang-orang eh. yang kalori banyak kayak gue, mobilitasnya tinggi, eh, 2 kali makan tuh paling cuma dapat 1.500. Jadi kebayang nggak sih? Oh, oke oke. Nah, sedangkan, nah Iya iya makanya iya. kalau misalnya orang-orang kayak gue tuh yang butuh kalori banyak, itu tuh ada namanya susu gainer. Gainer gitu, jadi kayak Hmm. suplemen itu, susu yang emang 1 kali minum tuh 1.000 kalori. Wow. Itu Jadi kayak mompa bubur langsung ya? cuy. Ya, itu bubur banget, Oh, jadi kayak oke. eh, 1 kali minum itu 6 sendok takar segini gitu, dan buset, sumpah ya itu aku pertama kali nyobain. Ini aku baru nyobain sekitar 4 hari lah, 4 hari Eh, buat pakai susu gainer ini. Kan tadinya mikir nggak usah pakai gainer lah gitu. hmm. Sebelumnya sebelum sakit aku udah hampir ideal, berat badannya udah 65 kilo, tapi sakit terus turun jadi 58 kilo, bayangin coba. Terus Buset. dari situ kayak oh, buset, kemarin aku udah itu dengan proses pas lagi aku makan, aku sehari 5 kali makannya pakai telur, tahu, tempe. Terus kayak emang Ah, makan tuh kayak inget udah lapar dikit aku makan, udah makan dikit terus aku makan. Jadi emang bener-bener supaya aku surplus nih kalorinya. Tapi pikir-pikir buset, enak juga, terus uang habis juga. Jadi cepet iya. banget jajannya setelah dan kayak langsung Oke. warteg aja nih. Misalnya udah lapar, warteg aja gitu. Warteg lagi, warteg lagi, warteg lagi, kayak Ah, ah. sehari 5 kali lu cuy gitu. Terus akhirnya mikir-mikir daripada ribet Lumayan kayak gitu, ya juga. udahlah, ya daripada ribet gitu kan. Terus mana aku juga lagi traveling ini, saya mikir ya Hmm. udah pakai susu aja dulu. Beli susu kemarin, susu gainer gitu, jadi 1 kali minum dapat 1.000 kalori. Ya udah, jadi aku tidak takut keturun berat badan ketika aku liburan. Karena kalau liburan gini kan pasti jalan-jalan. Mana aku tadi pagi sama pokoknya harinya aku full sepedahan. Jadi kayak Ah. mikir, "Wah, hari ini aku kalorinya bakal banyak banget." Kayak biasanya 3 ribu tuh cuma mobilitas pakai motor, ini pakai sepeda, berarti aku mungkin bisa lebih banget dari 3 ribu. Iya Kayak iya gitu. betul betul. Oke oke. Nah, sebenarnya sama ya memang untuk kesehatan dari tubuh itu kan penting banget lah untuk menjaga ke sana. Ya, itu pasti bakal ngaruhin juga dong dari apa namanya? Untuk kesehatan secara fisik kemudian mempengaruhi kesehatan secara jasmani atau kesehatan dari rohaninya sendiri. Dari segi lo Betul. berpikir, kemudian lo punya feeling A, B, C, pasti ketika badan itu sehat kan semuanya lebih lebih terkontrol gitu. Yang tadinya pengen Sepakat marah banget. tiba-tiba langsung ngeredam ya, gitulah ya. Parah sih, itu sepakat banget sih, Kak. Jadi kebayang banget ya kalau misalnya zaman-zaman eh, dulu nih kuliah yang emang gak pernah olahraga. Kayak olahraga tuh paling Hmm. sebulan mungkin cuma sekali, cuma kayak renang, terus badminton, dimana gue bukan orang yang suka futsal dan gak bisa futsal. Jadi kayak Ya. orang futsal ya udah, gue cuma nonton doang. Main pun ya ala-ala gitu, tapi tidak merasa itu olahraga. Terus akhirnya jadi kayak mana tugas kuliah, organisasi, kayak buat olahraga tuh zaman-zaman kuliah tuh kayak aduh, hal yang paling mager. Terus akhirnya Iya. kerasa banget ketika udah kerja terus udah sadar lagi nih sama waktu buat olahraga. Pas dicoba buset, emang bener-bener nikmat banget ketika memang kita rajin olahraga sama nggak olahraga. Sekalinya gue nggak olahraga tuh kerasa banget kayak kayak apa ya, kayak gampang capek, pegel-pegel. Hmm. Jadi karena Hmm. udah kebiasaan olahraga ya Mat ya, kalau saya tahu-tahu lagi Iya. nggak olahraga, kayak libur olahraga, itu malah pegel-pegel badannya. Kalau misalnya udah pegel-pegel, gue olahraga ini, gue kardioin, lari di treadmill, terus kayak angkat beban berapa set, terus itu hilang. Iya. Pegel-pegelnya tuh nggak ada. Jadi kayak kalau udah pegel-pegel, wah fix berarti bukan perlu pijat. Kalau dulu mikirnya pegel-pegel tuh pijat gitu, tapi
apa pas dipikir-pikir, nah ini kayaknya bukan bukan masalah pegel otot karena capek, tapi karena memang apa ya, kendor lagi nih kayaknya gitu. Akhirnya pas dicoba beneran Iya. emang ternyata pas udah beres nge-gym atau beres olahraga tuh langsung nggak pegel-pegel. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman juga ngerasain pegel-pegel tuh, berarti mungkin Hmm. butuh olahraga sih, butuh pemanasan ototnya, butuh dipanasin lagi kayak Butuh gitu. dikencengin lagi ya. Sebenarnya dia ototnya kendor itu. Bener. Ya mungkin kayak Hmm. udah nih lu cepet, gue pengen panas lagi nih ototnya gitu. Akhirnya ya udah kayak ngencengin lagi, apa butuh dipanasin lah intinya biar nggak sakit tuh si badan-badannya. Iya, Oh, iya, kayak betul, betul. sering banget nih sakit pundak ini. Dulu sering banget sumpah. Hampir tiap hari kalau nggak olahraga, nih 1 bulan sekali olahraga, pasti hampir tiap hari gue ngerasain sakit pundak. Tapi beres olahraga tuh ya bebas, kayak masih nikmat-nikmat, terus 2 hari kemudian baru pegel-pegel lagi nih. Ini nih pegian ini yang kayak kayak orang masuk angin itu, yang ditekan Iya, gak iya. enak. Kalau ditekan tuh enak banget, tuh kayak aduh. Tapi itu sebenarnya gara-gara kurang olahraga. Kalau kalau di gua ya, itu tuh gua Iya. ngerasainnya itu banget. Kalau udah beres olahraga tuh Oh, iya, betul. Itu berarti dulu pengaruhnya dari apa namanya untuk mulai merapikan diri untuk care sama badan lu sendiri itu memang dari kesadaran lu, oh gue pengen pengen lebih sehat nih, pengen lebih masa otot gue lebih jadi gitu, atau ada orang lain yang ngajakin atau lu harus kayak gini Fe supaya dapat jodoh kayak gitu-gitu. enggak sih, kalau misalnya emang olahraga tuh biasanya karena emang dari kecil. Dari kecil keluarga gue tuh emang support banget buat gue bisa renang. Jadi kayak les renang ya, les Nah, renang. Terus emang nyokap gue tuh sama bokap bener-bener aware banget sama olahraga. Kayak nyokap tuh rajin buat senam. Itu terus bokap juga sering banget tiap pagi tuh, malah tiap pagi loh, tiap pagi datang ke uh, taman kota di Bandung buat kayak jalan di atas batu gitu, keliling di atas batu. Tahu nggak sih? oke, Jalan, ya ya tahu jalan. tahu buat refleksi gitu ya. Nah, iya, tapi itu wah, soalnya bokap gua kan udah 89 tahun, jadi emang secara habit dia udah dari dulu nggak pernah sama sekali skip olahraga. Dia ngomong tiap bangun tidur dia pemanasan, stretching gitu. Tapi aku ngelihat emang di rumah Hmm. nggak cuma bacot doang gitu, kayak terberes besar itu saya banyak banget orang yang akhirnya kalian harus pemanasan, kayak harus gini gini gini. Tapi ya kita nggak tahu kan yang daily dia kayak gimana. Tapi kalau bokap gue ngomong kayak gimana, tiap paginya stretching biar dadanya jadi bidang kayak gitu kan. Terus kayak aku lihat emang tiap pagi papa tuh ada ini, ada momen di mana dia stretching, terus dia Hmm. ke atas buat ngejemur badan. Rajin banget sumpah. Jadi kayak emang Oke, oke. emang dia jadi ada panutan lah, ada contoh bahwa ya bokap gue udah sampai 89 tahun sesehat itu, makan harus pakai sayur, kalau nggak ada sayur dia nggak mau makan. Terus Hmm, hmm. olahraga tiap hari, setidaknya stretching ketika dia nggak jalan ke taman kota, dia stretching di rumah, terus jemur badan tiap hari, itu tuh udah hal yang udah rutin dilakuin, karena emang momen juga dia udah nggak ada activity lain selain emang bercocok tanam di atas gitu. Jadi kayak ya Iya. udah di rumah pun ada reparasi juga pun itu cuma buka siang. Jadi activity-nya nggak terlalu banyak, dan ngelihat kalau misalnya orang-orang tua zaman saudara-saudara gue, terus kayak emang teman-teman gue bokap apa nenek kakeknya umur di atas 89 gitu, yang udah tua Hmm. lah ya, yang atas yang 60 tahun pun ada yang udah tinggal goleran di kasur buat gerak susah gitu. Jadi kayak gue kayak bersyukur banget bokap gue masih sehat banget nih di umur sekian gitu. 89 Iya, tahun tuh betul. umur yang gue tidak seharusnya kondisi yang masih bisa kemana-mana sampai bisa jalan kaki gitu. Ya gue di situ kayak ya bersyukur banget sih punya bokap masih kayak gini gitu, masih bisa jalan walaupun emang kakinya agak bermasalah gara-gara tabrakan. Mungkin kalau misalnya dia nggak tabrakan dia bakal masih sehat banget sih, kelihatan sehat banget, nggak Oh, pincang-pincang. oke, Kalau oke. pincang gara-gara kakinya sempat kecelakaan gitu. Luka ya. Hmm, hmm. Oke, berarti sebenarnya kalau dari di rumah pun ada contoh yang benar-benar bisa jadi role model lu untuk berperilaku pola hidup yang sehat dari kecil ya. Betul sekali. Oke, tapi emang Emang gue emang itu emang ngaruh banget sih
ketika kita ngelihat orang yang memberikan contoh langsung dibandingin orang yang, lu harus olahraga nih, harus gini biar sehat. Ya lu ngomong doang kadang-kadang gitu. Tapi kalau kita ngelihat langsung, apalagi figurnya bokap kayak gitu, lebih kelihatan, oh iya memang contoh yang sering gue lihat ini bisa bisa jadi apa, role model gue sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat, kemudian sampai sekarang masih mungkin kalau orang tua lain sudah banyak yang sakit, tapi secara jasmani atau kesehatan tubuh dari dalam, beliau masih sehat. Kecuali karena tadi efek lain ya, kalau memang kecelakaan kan itu di luar dari kebiasaan kita gitu. Betul. Nah, lu sama ini kan sebenarnya kita masuk di era, mungkin kalau orang kemarin sebutnya 4.0, mungkin mau masuk ke 5.0 gitu ya. Nah, kan kita update hidup di era teknologi nih ya kan. Selama sejauh ini kepedulian lu terhadap teknologi, atau sesering apa sih lu memanfaatkan teknologi sekarang ini, Fe? Wah, kalau Oh ya, kemarin lu punya teknologi, cerita ini ya, apa namanya? apa? Si yang itu loh, yang kemarin lu cerita untuk wedding itu, yang di Zoom. Live streaming Ah iya, live support streaming. Betul. digital. Ini kalau Iya, misalnya ngomong support tentang digital. teknologi in daily, udah kepake banget sih. Kayak sebenarnya zaman-zaman gue pas udah fresh graduate dari kampus, itu masuk agency, dan dimana agency itu ngajarin gue tentang teknologi banget, kayak pakai fitur-fitur Google, terus kayak pakai hal-hal yang sebenarnya gue nggak tahu sebelumnya gitu bahwa itu bisa dipakai. Terus akhirnya ketika kesini-sini gue pakai, terus teman-teman gue nanya, ih kok pakai kayak gitu ngapain gitu, misalnya kayak let's say Google Sheet, kok pakai Google Sheet ribet banget gitu, harus ada internet dan sebagainya. Cuy, Google Sheet itu lebih enak, internet bisa diakses di HP, bisa di mana, kalau saya laptop apa hilang, filenya juga tetap ada di internet gitu. Oh iya juga ya gitu. Kayak aku invite meeting by Google Calendar, kayak kita meeting ya jam sekian tanggal sekian di sini, minta email dong buat apa gitu, minta aja, aku buat invite nih buat kita mau ngabain meeting. Nah, maksudnya dari habit-habit itu akhirnya aku coba ajakin ke sini-sini, ih kayak seru banget nih, kayak orang-orang pada belum tahu yang kayak gini, kayak ngerasa paling tahu duluan nih gitu. Tapi karena emang sekarang gara-gara corona ini memaksakan orang untuk akhirnya melek banget soal teknologi kan. Nah, dari kejadian itu makin kesini mulai mencoba cari tahu apa sih celahnya di teknologi yang bisa jadi apa ya, yang jadi sesuatu hal yang bisa dicuanin gitu. Karena emang gue tipe orang yang akhirnya cari peluang, dan pas ngelihat peluang, ada momen di mana teman gue tuh mau wedding, terus akhirnya dia ngomong, ya pengen live streaming dong di Instagram gitu. Oh bisa pakai dua kamera gimana ya, gue mikir. Terus kayak oh ya udah, akhirnya coba mikir-mikir, coba ngulik-ngulik. Kebetulan emang gue sempat tahu caranya gitu, sempat dapet brief juga di agensi sebelumnya bahwa kalau misalnya gue suruh live Instagram gitu, terus kayak ya udah live Instagram, tapi pengen keren lah, nggak mau tampilan biasa kayak live kayak gitu. Aku pakai OBS, aku lucu-lucuin gitu, terus kayak wah ternyata keren juga gitu. Jadi dari situ tahu caranya, coba aku jual servisnya, aku bikin brand. Karena emang sekarang ngomongin tentang teknologi, ya semua orang udah pada tahu sebenarnya. Cuman masalahnya nggak semua orang mau buat mencoba menggunakan teknologi itu. Kadang-kadang mereka tuh butuh dikasih colek dulu nih, biar mereka tuh tahu teknologi tuh ini gunanya ini loh. Kadang-kadang mereka nggak apa ya, belum tahu aja seberapa bermanfaatnya teknologi itu. Akhirnya ketika kalau udah tahu, barulah mereka pakai. Ya let's say WhatsApp deh. Zaman-zaman dulu WhatsApp, zaman-zaman kita kuliah, itu WhatsApp tuh ya udah, itu mah orang tua aja, orang-orang yang kerja aja gitu. Tapi pas sudah pas kita udah kerja nih, kayak kita pakai WhatsApp, tapi sebenarnya WhatsApp sama lain lebih enak WhatsApp, karena memang bukan masalah bukan secara user ya, karena user pada pakai WhatsApp akhirnya kita pindah WhatsApp, tapi secara apa ya, kayak kecepatan buat chatnya, terus daily
fitur-fiturnya menurut aku lebih enak di WhatsApp, walaupun kayak di Line ada stiker Line Today. Menurut aku kalau misalnya dibandingin, aku lebih milih WhatsApp sekarang ya, karena lebih Hmm. apa ya, lebih nyaman. Cuma kalau dibandingin sama Telegram, lebih baik Telegram. Iya betul. Telegram kita pada menggunakan Ya Telegram. Bener nggak sih? Jarang banget yang pakai banyak. Telegram buat chat, cuman buat nonton film doang, film bajakan lagi. Termasuk Iya aku. betul. Sebenarnya banyak banyak pilihan lah untuk kita mainin apa namanya sosial media messenger ya sebenarnya itu kita bisa langsung Oh, direct ke people-nya. Nah, makanya itu sebenarnya kita juga harus melek juga nih di kehidupan kita yang sekarang anak muda yang sudah kental sama teknologi kayak gini, kita juga gimana caranya selain cuma memanfaatkan teknologi yang ada, tapi juga peduli nih care terhadap teknologi yang kita pakai. Kemudian hemat terhadap energi yang kita gunakan sekarang gitu. Apalagi semakin kita gunakan terus-menerus, energi ini juga pasti akan semakin habis gitu. betul, betul. Contoh contoh kecilnya kan kadang-kadang gue sendiri gitu ya ngecas handphone gitu. Padahal handphone udah penuh tapi masih aja gue colokin gitu. Nah kemarin Ini sempat pakai ini ini dong lagi. Nih, ah sebenarnya juga iya kan betul. ini pakai timer, jadi dia bakal bakal disesuaikan gitu kayak ngecas cuman Oke. jam gitu. Jadi kalau misalnya udah 3 jam dia mati sendiri. Beli Oh beli oke beli. oke. Mantap, siap. Nah ini hal-hal yang kayak gini nih penting nih karena nggak semua orang bisa paham ke sana gitu. Nggak semua orang care terhadap penggunaan energi yang kita pakai, listrik, kemudian kayak Ave sendiri kalau apa namanya nge-gym gitu. Lu pernah nggak sih pakai kayak alat digital yang bisa ngukur detak jantung, kemudian berapa kardio yang gue pakai? Nah, itu kan salah satu pemanfaatan teknologi untuk kesehatan juga kan. Nah, Betul, betul. itu Buat monitor. penting banget sih kalau gue, betul. Nah, hal-hal kayak gitu loh yang harusnya kita juga lebih care, lebih aware terhadap penggunaan energi yang kita pakai sekarang. Apalagi kalau sekarang sudah beberapa bulan yang lalu sudah mulai masuk berita-berita penggunaan energi listrik yang nantinya kita kita kembangkan di Indonesia untuk mobil. Tapi itu kalau menurut gue sendiri masih jauh sih, masih jauh banget plannya. Karena masih perlunya pembangunan apa namanya pembangunan infrastruktur kayak gue lah contoh gue mau mudik sampai ke Jawa Timur gitu ya untuk mobil itu ngecas di SPBU pastinya perlu pembangunan infrastruktur yang masif dan kemudian berapa banyak yang harus disediakan oleh negara ini untuk infrastruktur itu. Nah itu juga sebelum nanti masuk ke sana sebenarnya kita ini punya banyak energi yang bisa kita manfaatkan gitu untuk mengganti listrik ya gitu untuk mengganti energi listrik masa depan nanti untuk menunggu bukan mengganti sebenarnya untuk menunggu kehadiran energi listrik di masa depan itu pun masih jadi wacana yang ingin direalisasikan di negara ini gitu kita itu punya sumber daya yang hebat untuk mencukupi kebutuhan energi untuk saat ini ya contohnya yang sekarang ini lagi banyak kita pakai dan bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau penggunaan bahan bakar dari batu bara itu kita punya bioenergi gitu. Nah kemarin ini si Green Generation ceritanya, iya si Green Generation ini ceritanya kemarin beberapa kali ngekonsepin ini gitu. Selain kita peduli terhadap kesehatan yang sekarang lagi banyak dirasakan masyarakat karena efek pandemi ini, kita juga wah sebenarnya kita ini termasuk negara yang boros terhadap energi gitu. Ya, kita pengen ngasih tahu teman-teman anak-anak muda ini yang pertama yang bisa kita lakuin sendiri hemat terhadap energi. Kemudian yang kedua kita sadari betul kalau Indonesia ini termasuk negara kepulauan, kemudian punya sumber daya alam yang sangat berlimpah dan itu bisa jadi bahan baku utama dari sumber energi itu sendiri gitu khususnya energi baru terbarukan ya kayak tadi angin kemudian panas bumi panas matahari air terus tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia nah, itu banyak banget yang bisa kita pakai gitu Yang bisa dimanfaatin lah ya, buat ganti dari si listrik tadi ya. iya betul nah Benar. hal-hal itu sebenarnya kita bisa bisa gunakan setiap hari kayak gitu nah apalagi lu Cuma yang pemanfaatan lebih belum ya.
Iya, pemanfaatannya yang belum banyak lah, belum banyak anak muda yang care ke sana karena memang dari segi pengolahannya kan cukup rumit ya. Ya mungkin kita mulai dulu nih dari kebiasaan kita yang mengurangi penggunaan plastik gitu, sehingga mengurangi sampah-sampah plastik kan. Karena kan sampah Ya, plastik itu sendiri juga masa penguraiannya di bumi cukup lama gitu. Kemudian untuk teman-teman yang kayak lu gini, makanya gue kemarin sempat kepikiran, wah ini Ave termasuk orang yang peduli terhadap dirinya sendiri gitu. Kita nggak usah ngomongin jauh-jauh lah ke orang lain. Kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Apa yang bisa lo lakuin buat diri lo sendiri, lo cintai diri lo sendiri, baru nanti kita tularkan hal-hal positif itu kepada orang lain gitu. Ya contohnya sekarang ini gue ngajak sharing Ave untuk menularkan energi-energi positif, gimana caranya untuk lebih care sama dirinya sendiri, untuk membentuk masa otot yang lebih bagus gitu. Jadi gue sempet ngeliat balik masuk. Nanti kali kapan-kapan kita ajak sharing bareng ya kan, sama-sama bodyguard tuh. mantap banget. Dia udah jadi banget. Uh, Nah, kalau balik dia juga pakai gainer, terus kayak pakai suplemen-suplemen hmm, gitu. Jadi kalau saya emang pengen cepet sih buat naikin berat badan karena tadi karena kondisinya di mana yang ngomongin olahraga, kalau ngomongin bentuk badan itu nggak cuma ngomong tentang seberapa sering kita angkat berat apa angkat bebannya, tapi ngomongin tentang iya. repetisinya, kita mau lambat apa enggak, terus bagiannya kita nggak asalan kayak udah hari ini kita nge-gym tuh ya udah bagian tricep aja terus, tapi kita juga ada orang yang mau nge-gym ke tempat gym pakai aja semua alat gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak nggak terkonsep gitu. Sedangkan kalau yang nama olahraga tuh bener-bener ada ilmunya, ada tekniknya yang kita nggak bisa sembarangan kayak kayak ya udah apa ya kayak otomatis kita play gitu nggak bisa gitu tapi kayak kita benar-benar harus Hmm, set jadwal kita nih kayak hari Senin bakal latihan apa terus kayak pokoknya intinya satu hari latihan tuh otot besar sama otot kecil supaya emang apa ya terbentuknya maksimal terus kayak apa yang kita makan juga kita pikirin minum air putih itu penting banget sehari harus banyak banget minum air putih uh, kayak nggak boleh kurang air putih itu juga nggak baik buat tubuh intinya banyak hal-hal yang ngomongin tentang kehidupan sehat ini tuh nggak cuma ngomongin satu aspek tapi banyak banget aspeknya yang harus dilewatin kayak gitu. oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau dari lu sendiri ada nggak sih kayak hitung-hitungannya sehari? Kayak tadi lah contohnya makan atau kebutuhan kardionya berapa banyak, air putih itu berapa liter per hari, normalnya ya untuk idealnya gitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri gitu. Ya kalau misalnya aku sih sehari itu minum kayak dua berarti 3 liter 3 liter Hmm. air 3 liter pun kalau misalnya kurang ya tinggal tambah sih karena emang hampir tiap hari kemana-mana sekarang aku bawa tumbler jadi kayak emang kalau udah haus ya langsung minum kalau haus ya langsung minum nggak nunggu haus banget tapi Hmm. kayak udah misalnya sekarang lagi haus ya langsung minum aja kayak habis lagi nge-gym juga aku pun udah capek kayak baru capek ya udah minum udah capek minum gitu jadi kayak emang ya udah tapi nggak berlebihan juga gitu ada apa range waktunya kalau misalnya Iya. makan tadi makan intinya peduli sama makan apa yang kamu makan kayak gizinya tuh apa sih kayak mau ambil proteinnya berarti yang high protein tuh ya Hmm. kacang-kacangan terus tahu tempe terus kayak dada ayam terus kayak hal-hal yang kayak gitu diperhatiin terus kayak kalau misalnya makan jangan goreng-gorengan karena nanti ya udah akhirnya lemaknya lemak jahat bukan lemak baik akhirnya perutnya buncit kayak gitu jadi kayak banyak Oke, banget hal-hal oke. yang sebenarnya bisa harus disinkronisasi dan kalau misalnya mau mulai itu emang nggak bisa Hmm. dikasih tahu nih semua sekaligus langsung brok nih semua gitu tapi kayak kalau lo peduli ya langsung aja gitu langsung coba mulai dulu buat latihan setelah latihan lo pasti Iya. bakal nemuin itu gimana kayak oke kayak gini deh caranya oh ternyata kok udah 1 bulan gak jadi ada yang salah nih lo cari teman cari orang yang bisa paham kayak gitu jadi menurut gue sih memang kalau misalnya buat ngomong tentang kesehatan udah Hmm. ngomonginnya ke pribadinya ya. Jadi jangan Iya. sampai ke tempat gym terus jangan sampai sehat tuh karena orang lain tapi ya karena diri sendiri kan. Karena teman-teman aku yang nge-gym pengen dong nge-gym bareng V gitu. Kalau misalnya aku Hmm. nggak nge-gym ya udah aku nggak nge-gym ya mereka nggak nge-gym gitu. Kayak aku lagi keluar kota nih kayak sekarang ya mereka nggak nge-gym karena
ya tadi pengennya bareng ya seharusnya menurut aku kalau misalnya kamu sehat ya jangan nunggu orang lain. Karena kalau misalnya nunggu Iya, orang iya, lain betul. di sini juga aku nggak nunggu mereka mereka latihan di Bandung misalnya. Ya aku juga di sini Hmm. sepedahan. Jadi jangan sampai nungguin orang lain buat bareng gitu loh. Menurut aku Nah, olahraga oke, itu bukan hal yang sendirian juga nggak masalah. iya, memang harusnya juga kesadaran itu tumbuh dari diri orang itu sendiri ya, supaya ya lu tahu nih tujuan lu pengen sehat, kemudian kalau memang lu punya goals untuk bodinya lebih bagus, tuh tanemin di diri lu sendiri, jangan sampai nungguin orang lain. Betul, betul, betul. Sepakat. Ya itu. Kemudian kalau ngomongin apa namanya, si dari proses yang udah lu jalanin sekarang gitu, resolusi lu di tahun 2021 ini, achievement apa yang pengen lu capai gitu dari pola hidup sehat yang lu jalanin sekarang? Oke, kalau misalnya yang paling 2021 ya, kalau yang paling benar-benar gue Hmm. akan coba capai adalah, bentar sorry, aku ambil dulu. Jadi yang paling gue capai yang pasti berat badan ideal 67 ke Hmm. atas, 67 sampai 70 lah berat badan Oke. ideal gue tuh. Nah, terus itu udah pasti harus di 2021, bahkan mungkin harusnya di bulan depan setelah puasa, kayak bulan Hmm. Juni aku udah harus ideal sih. Karena kalau sekarang juga aku udah 62 ditambah suplemen gainer mungkin akan lebih cepet, nggak tahu nanti puasa turun apa enggak, kita Oke. lihat aja. Oke, oke, oke. Siap. Mantap, mantap, mantap. Nah, kalau dari lu sendiri dampak sosial sendiri gitu, mengedukasi mereka ya lebih care terhadap uh, pola hidup sehat, kemudian kesehatan yang ideal buat mereka. Terus sering gak sih ngingetin mereka atau just buat nge-share konten-konten yang buat menginspirasi mereka supaya lebih care terhadap dirinya sendiri, kesehatan mereka, kayak gitu-gitu? Kalau aku sih pasti buat kalau misalnya bikin konten di story, misalnya aku update nih gitu, ya pasti Hmm. aku langsung ada ajakan-ajakan juga persuasif buat supaya mereka juga aware tentang ya apa ya, sekarang sehat udah bukan masalah gimana caranya. Pokoknya sekarang udah wajib banget lah buat sehat tuh, nggak bisa kayak kita nunggu orang lain buat ngajakin, tapi emang kalian harus cari sendiri aja gitu. Nah sedangkan Iya, yeah, betul. orang-orang ini kadang-kadang nggak sadar, makanya kita orang-orang yang punya kesadaran ini coba ngajakin kayak gitu sih. Jadi kalau ngajakin udah Oh. pastilah aku bikin konten sekalian gitu. Keperluan konten juga ya, betul, betul. Tapi memang betul So, sih, hal-hal itu memang harus terus diedukasi, hal-hal baik, hal-hal yang bisa menyadarkan teman-teman, apalagi kita generasi muda yang digadang-gadang sama masyarakat luas, sama negara ini sebagai agent of change buat negara, buat masyarakat, ya khususnya buat diri kita sendiri kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang baru join bareng kita, bareng Ave sama Green Generation, gue mau sounding lagi kalau ya, Green Generation ini adalah sebuah wadah gitu, sebuah wadah movement yang kita buat untuk memberitahu atau mengedukasi anak-anak muda supaya lebih care lagi terhadap kesehatan dirinya sendiri, kemudian lebih care lagi terhadap lingkungan, kemudian lebih peduli terhadap penggunaan energi yang sekarang kita pakai gitu. Nah, kita coba mulai bergerak dari kita sendiri, kemudian menularkan hal-hal positif itu kepada teman-teman di sekitar kita, dan kita bisa mengembangkan itu menjadi gelombang yang nantinya bisa lebih luas lagi, ya gitu. Nah, mungkin sekarang kita udah setengah jam ya, Fe. Nah, udah untuk 47 yang menit berarti. iya betul. Mungkin yang terakhir nih dari AV sendiri, gimana pesan-pesan ataupun apa namanya tips buat anak-anak muda ini supaya lebih lebih peduli terhadap dirinya sendiri, peduli terhadap lingkungannya, terus kemudian peduli terhadap penggunaan energi yang sekarang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Intinya sih kalau dari aku intinya lebih aware lagi, kayak lebih nggak usah nunggu orang lain.
Kalau saya mau sehat, ya sehat Hmm. sendiri. Kalau saya udah sehat, udah tahu caranya kayak gimana buat sehat, ya ajakin orang lain buat lebih sehat. Karena emang kalau misalnya kalian nggak mulai dari diri kalian sendiri juga, sampai kapanpun nggak akan bisa jalan tuh. Sampai semua orang nungguin orang lain, sampai nungguin orang lain, semua orang nanti kayak gampang sakit, gak pada sehat gitu. Hmm. Kapan? Gimana caranya anak muda bisa jadi pemimpin bangsa kalau misalnya dari sekarang aja udah kerjaannya nongkrong, rebahan, goler-goleran doang gitu, makan-makan lemak-lemak, micin. Micin sebenarnya Iya. nggak akan ngaruh. Maksud sebenarnya lemak-lemak kotornya ini akhirnya bisa pengaruh sama kesehatan, kolesterol lah, nanti akhirnya stroke gitu. Nah hal-hal yang kayak Hmm. gitu sih yang akhirnya lebih di apa ya, lebih sadar diri. Kayak aku juga update beberapa kali update tentang result dari body compositioning-nya aku yang emang aku timbang, terus aku lihat visceral fat-nya aku berapa, metabolic age-nya aku berapa, BMR-nya aku berapa, fat rating-nya berapa. Nah dari situ Hmm. sebenarnya aku share supaya orang-orang tahu bahwa sebenarnya ini ada alat kayak gini. Kalian harus tahu visceral fat kalian berapa, karena visceral fat itu kalau tinggi itu bahaya buat nanti kedepannya kayak orang-orang yang punya metabolic age-nya itu lebih tua, itu juga bahaya karena akhirnya kalian berarti lebih tua nih dalam tubuhnya tuh. Kadang-kadang ada nih umur 24 tapi umurnya 40 tahun kayak gitu ada loh. Oh, Jadi oke oke. eh, nah itu dengan kondisi itu aku update tuh supaya orang-orang tuh tahu kalian harus deh dicek kayak gini. Datang yuk ke tempat ke aku di tempat-tempat gym. Sekarang hampir di semua tempat gym ada sih yang emang punya yang apa ya? Yang pakai sebutannya apa ya? Pokoknya tempat gym yang kayak di mall-mall gitu, pasti mereka punya Ya, timbangan buat ngecek body compositioning gitu, body komposisi badan pokoknya ngomongnya itu. Nah, oke. aku dicekin gitu. Nah, dari situ sebenarnya ketahuan ntar visceral fatnya berapa, karena visceral fat kan itu lemak yang menyelimuti organ-organ dalam tuh. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang yang Hmm. buncit, yang perutnya gede, tapi badannya kurus, atau mungkin badannya gede pun, terus perutnya buncit, itu mesti harus ditanyain, harus dicek tuh seberapa banyak visceral fatnya. Kalau misalnya udah di atas 4 ratingnya, itu udah bahaya. Maksudnya nggak aman. Yang aman tuh ya di bawah 4 gitu. Oke Jadi oke. visceral fatnya cuma 1. Kalau misalnya udah 0, itu udah suspek. Nice, mantap. Itu ya goalsnya ya. Oke oke, siap, mantap. Memang sebenarnya kuncinya emang berangkatnya dari diri kita sendiri ya, kesadaran kita sendiri untuk bisa berubah lebih baik. Apapun itu sebenarnya nggak cuma dari sisi kesehatan, tapi memang dari segi achievement sosial, kemudian dari karir atau apapun lain sebagainya. Kalau kita sendiri sudah punya mindset di situ, jadi kalau buat gue pribadi memang sebenarnya nggak cuma mindset kita itu nggak cuma open minded, nggak cuma harus open minded, tapi juga harus growth minded gitu. Jadi setelah kita udah mulai open minded, kita peduli, kita paham sama lingkungan sekitar, nah pola pikir kita juga harus tumbuh ke sana. Gitu. Gimana caranya kita lebih maju lagi, gimana caranya kita mencapai goals-goals kita yang sudah kita tentukan, entah itu secara personal, karir ataupun sosial dan lain sebagainya. Gitu. Angkat banget. Mantap, mantap. Nah, oke, thank you banget nih, Ve. Kita udah hampir 45 menit ngobrol-ngobrol bareng sama Ve. Nanti uh, kita akan join lagi di sesi lain atau kita bakal collabs di konten bareng untuk edukasi soal kesehatan tubuh gitu-gitu ya. Boleh banget. Yes, boleh Oke, banget. wes. Thank you banget waktunya, Ve. Selamat beraktivitas di Jogja. Semoga lancar apa yang dijalanin. Balik ke Bandung Amin. dengan sehat, selamat, Amin dan ya dapat yang Allah. dicari di sana. Oke. Mantap. Siap. Siap. Thank you banyak, Faye. See you. Bye. Oh, see you. Ya.